warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Bapak Rizky Syafril, SHI MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Alia Septia Utami dengan NIM 2304211, dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu ada Indah Septi Wulandari dengan NIM 2304245 dan Alia Florensena dengan NIM 220421188. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang. Latar belakang dari kader sendiri yaitu peran kader pemberdayaan masyarakat desa adalah berperan memfasilitasi masyarakat desa dalam pengajuan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir, membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kader pemberdayaan masyarakat desa bertugas untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, penilaian, dan pelestarian program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke dalam materinya, di mana pemateri satu itu yaitu Indah Septi Wulandari. Kepada Indah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kader. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dapat menyusun rencana pembangunan desa secara mandiri dengan berpartisipasi masyarakat, termasuk untuk mewujudkan program SDGs desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan adanya kewenangan desa tersebut, desa berhak untuk membentuk kader pemberdayaan masyarakat desa yang dihadiri di setiap desa, memiliki tugas dan fungsi untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, penilaian, dan pelestarian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada program SDGs tersebut yaitu upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, dan budaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Next. Kader pemberdayaan masyarakat desa. Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah anggota masyarakat pedesaan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat dan membangun partisipatif. Mereka berperan sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, merata, dalam melaksanakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Legitimasi kader pemberdayaan masyarakat itu sendiri yaitu legitimasi KPMD, tertuang di dalam Pedesaan Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4 tentang pendamping desa. Pasal tersebut, pendamping desa terdiri atas beberapa bagian, yaitu pendamping desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga. Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah anggota masyarakat pedesaan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan menggerakkan masyarakat itu sendiri. Next. Adapun tujuan kader dalam masyarakat. Yang pertama yaitu menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar mau ikut berperan aktif melalui pemahaman, dorongan, dan semangat menjalankan program secara sukarela dan bertanggung jawab. Itu bisa diartikan sebagai seseorang punya tugas untuk mendorong masyarakatnya sendiri supaya mau ikut berperan aktif dengan cara memberikan pemahaman, semangat, dan dorongan agar mereka mau menjalankan program secara sukarela dan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu membantu memperoleh akses berbagai pelayanan
yang dibutuhkan secara luas dalam masyarakat memiliki peran yang besar. Maksud dari penjelasan materi itu yaitu membantu masyarakat supaya lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, seperti kesehatan ataupun pendidikan. Di sini, masyarakat juga mendorong agar punya peran besar, bukan cuma jadi penerima saja. Yang ketiga yaitu mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Berarti upaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau pengambil keputusan. Tujuannya supaya kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir yaitu membantu identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Artinya ikut turun langsung untuk mengetahui apa saja masalah yang dihadapi masyarakat dan apa yang mereka butuhkan, sehingga program dibuat bisa tepat sasaran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Septi Wulandari atas pemaparannya. Kita masuk ke materi berikutnya yang akan dipaparkan oleh Alia Florensena. Pada Alia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada implementasi. Kadar dalam masyarakat adalah proses penerapan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai penggerak, pelaksana, dan penghubung antara program dan masyarakat. Kadar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga aktif mengajak, membimbing, serta membantu masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan. Dengan adanya kadar, program yang dijalankan menjadi lebih efektif karena langsung menyentuh masyarakat. Selain itu, kadar juga berperan dalam meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat sehingga tujuan pembangunan atau program dapat tercapai dengan lebih optimal. Selanjutnya ada peran kadar. Menurut Sukanto 2009 adalah proses dinamis dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya mengetahui tugasnya. Sedangkan menurut Ahmadi 2007, peran yaitu suatu pengharapan manusia terhadap cara seseorang bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang sesuai dengan tugasnya dan berdasarkan status serta fungsi sosial. Peran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada peran aktif. Peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. Seorang kader dikatakan memiliki peran aktif ketika ia tidak hanya hadir dalam setiap kegiatan, tetapi juga secara sadar dan penuh inisiatif mengambil tanggung jawab serta penggerak utama. Seperti merancang program kerja, mengorganisasi jalannya kegiatan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, serta secara konsisten mengajak dan memotivasi warga agar ikut berpartisipasi. Sehingga keberadaan kader tersebut benar-benar menjadi motor penggerak yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dijalankan. Yang kedua, ada peran partisipatif. Peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran partisipatif pada kader dapat dilihat ketika ia turut serta dalam berbagai kegiatan organisasi dengan memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya, seperti menghadiri rapat, memberikan saran atau masukan, membantu pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pengurus inti, serta mendukung jalannya kegiatan tanpa harus menjadi inisiator utama, sehingga kegiatannya tetap memberikan dampak positif meskipun tidak berada pada posisi pengambilan keputusan utama. Selanjutnya ada peran pasif, yaitu sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Peran pasif pada kadar tergambar dalam keterlibatannya yang cenderung minim, di mana kadar tersebut lebih banyak berperan sebagai penerima informasi saja. Jarang hadir dalam kegiatan atau jika hadir tidak memberikan kontribusi yang berarti, tidak terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program,
serta kurang menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan kegiatan organisasi, sehingga perannya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi menjadi sangat terbatas. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik kader dalam masyarakat dapat dilihat dari sikap dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang kader biasanya aktif dalam kegiatan, tidak hanya menunggu perintah, tapi ikut terlibat langsung dalam berbagai program yang ada di lingkungan. Ia juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi, sehingga peka terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga mudah menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Rasa tanggung jawab juga menjadi hal penting, karena tugas harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Kader juga akan memiliki pengetahuan dasar terkait program yang dijalankan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Selanjutnya ada 5 karakteristik kader dalam masyarakat. Yang pertama, aktif dalam partisipatif, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, peduli sosial, memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga, bertanggung jawab menjalankan tugas dengan serius dan konsisten. Yang keempat, mampu bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak terkait. Yang kelima yaitu menjadi teladan, memberikan contoh perilaku yang baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ale Florensena atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai tugas dan tanggung jawab kader. Tugas kader dalam masyarakat. Secara umum, tugas kader meliputi menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan atau juga sosialisasi agar masyarakat dapat memahami program yang ada. Ada beberapa tugas kader dalam masyarakat, di antaranya yang pertama, mendata dan juga mencatat informasi penting, seperti sejumlah warga, kondisi tertentu, atau kebutuhan masyarakat. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung program yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu menjadi penghubung komunikasi, yakni menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait, sekaligus menyampaikan program dari pemerintah atau lembaga kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan kegiatan, yang artinya memastikan program tidak hanya berjalan sekali saja, tetapi terus berlanjut dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tanggung jawab kader. Ada beberapa tanggung jawab kader, diantaranya yang pertama, menjaga kedisiplinan, seperti hadir dalam setiap kegiatan dan menjalankan tugas tepat waktu. Ia juga harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat, agar tercipta kepercayaan dan kerjasama yang kuat. Nah, selanjutnya, memastikan program berjalan secara lancar. Program berjalan secara terus-menerus, bukan hanya aktif di awal saja. Ia juga perlu mengajak kader lain atau masyarakat untuk ikut terlibat, supaya kegiatan itu tidak bergantung pada satu orang saja. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang terencana untuk memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan lingkungan hidup, serta kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi di masa kini dan juga masa depan. Namun, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan belum mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat, khususnya di pedesaan, seperti yang dikemukakan oleh Prayitno dalam Arifin 2002 bahwa dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, terlebih-lebih golongan miskin, sebagaimana diketahui kemiskinan yang terbesar berada di wilayah pedesaan. Dari pemaparan materi tadi dapat ditarik kesimpulan, kader, pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan sudah melakukan upaya cukup efektif dalam berbagai bentuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk melalui pengembangan kapasitas kader desa yang diarahkan oleh para pendamping profesional atau eksternal. Kader memiliki peran penting dalam masyarakat sebagai penggerak, pelaksana, sekaligus penghubung antara program dan juga masyarakat. Keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kader menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.